Pendengar setia si kecil podcast pastinya nggak akan melewatkan nih episode ini. Yuk kita lanjut ke episode keempat. Wah Bobby, kita udah ada di episode terakhir nih dari podcast kita kali ini ya. Iya bener banget nih Mo. Kalian juga harus nonton dari episode 1 ya biar paham. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang persiapan wawancara dan tips menyusun pertanyaan wawancara. Nah, sekarang kita bahas 2 poin penting lainnya nih. Untuk pelaksanaan wawancara itu bagaimana sih Bobby? Nah, tentunya dalam pelaksanaan wawancara ini, kita menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun. Yang harus kita perhatiin itu adalah terkait sikap kita nih Mo. Kita harus bersikap sopan dan menghargai narasumber. Kita juga bisa memulai wawancara dengan salam, kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan kita melakukan wawancara nih Mo. Lalu, apalagi Bobby yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara? Nah, posisi kita dalam melaksanakan wawancara juga penting diperhatikan nih Mo. Kita harus dengan posisi tegak, baik ketika dalam posisi duduk maupun berdiri. Kemudian sampaikan pertanyaan dengan intonasi yang jelas dan tenang. Perhatikan juga tiap informasi yang disampaikan narasumber dan jangan memotong penjelasan narasumber. Di akhir wawancara tutup dengan mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber dan tidak lupa juga mengucapkan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oh, begitu ya Bobby. Kemudian kita kan udah selesai melakukan wawancara nih. Lalu hasil wawancara itu kita apakan ya? Setelah itu kita bisa buatkan laporan hasil wawancara nih Mo. Gimana tuh membuat laporan hasil wawancaranya? Nah, di dalam hasil wawancara itu pertama nanti ada latar belakang wawancara, maksud dan tujuan wawancara, kemudian topik wawancara, waktu, dana, tempat, hasil wawancara, dan terakhir itu ada kesimpulan nih Mo. Gimana tuh isi dari struktur laporan hasil wawancara itu Bobby? Isi dari struktur laporan itu untuk di bagian latar belakang itu berisi tentang alasan kita melakukan wawancara, kemudian dimaksud dan tujuan adalah berisi apa yang ingin kita dapatkan dari wawancara, topik wawancara berisi topik yang sudah ditentukan dari awal, lalu waktu dan tempat terdiri dari hari, tanggal, jam, serta tempat wawancara. Nah, kemudian ada hasil wawancara yang berisi penjelasan ulang dari wawancara. Yaitu kita menulis ulang apa jawaban yang diberikan narasumber. Dan terakhir ada kesimpulan yang berisi rangkuman atau ide penting dari keseluruhan wawancara. Oh, jadi begitu ya Bobby, cara melakukan wawancara dan menyusunnya dalam bentuk laporan. Ternyata melakukan wawancara tidak sesusah yang kita bayangkan ya Bobby? Iya benar banget nih Mo. Kita bisa belajar banyak hal dengan melakukan wawancara. Wah, lengkap banget ya informasi yang disampaikan narasumber kita nih teman-teman. Terima kasih Bobby sudah berbagi ilmu baru sama aku dan teman-teman di sini. Sama-sama nih Mo. Senang bisa berbagi dalam podcast ini. Semoga bisa berbagi ilmu lainnya. Nah, terima kasih teman-teman setiap pendengar si kecil podcast. Sampai jumpa di topik podcast lainnya ya. Bye-bye. Bye.